Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau masak gulai daging kambing. Jadi ada sayur namanya gulai, ada namanya gulai. G-U-L-E, bukan G-I-L-E. Ya. Kalau gulai ini dari Jawa Timur dan dia tidak menggunakan santan. Gimana cara memasaknya dan seperti apa rasanya? Mari kita mulai. Sebelum aku kasih tahu apa saja bahan-bahannya, pertama-tama kita mau potong-potong dulu tulang iga kambing ini. Dan aku punya mainan baru. Kita mau pasang dulu mata pisaunya. Nah. Seperti ini cara masangnya, ini gampang banget. Kita mau coba ya. Apakah bisa buat memotong tulang? By the way, ini bukan mainan anak-anak ya, ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di rumah. Pastikan anak-anakmu tidak memainkannya, karena ini bisa melukai. Wow, ternyata bisa ya dipakai untuk memotong tulang. Tuh, kita mau coba potong bagian sini. Tuh, bagian tulang yang keras bisa dipotong juga. Dan sebetulnya kalau kalian mau potong menggunakan gergaji mesin ini, ada baiknya daging kambingnya atau tulang kambing ini dibekukan terlebih dulu, supaya dia nggak kayak ayam alot gitu. Ini aku salah nih, daging kambingnya nih, iga kambingnya ini nggak aku bekuin. Tapi ini cukup tajam ya menurut aku, bisa buat potong tulang iga seperti ini. Sudah selesai kita memotong tulang iga kambingnya. Bahan-bahannya di sini ada 1,2 kilo iga kambing, ada 20 gram lengkuas, 10 gram jahe dan 2 lembar daun jeruk untuk menyeduh iga kambingnya. 75 gram bawang merah, 40 gram bawang putih, 15 buah cabai rawit merah, 5 buah kemiri sangrai, 20 gram kunyit, 20 gram jahe, 5 lembar daun jeruk, 5 lembar daun salam, 5 batang serai ukuran kecil-kecil, 30 gram lengkuas. Untuk bumbu keringnya, 10 gram ketumbar bubuk, 10 gram jinten bubuk, 3 gram lada bubuk, 5 gram kaskas, 5 buah cabai jawa, 10 buah kapulaga putih, 10 buah kapulaga hijau, 3/4 biji-biji pala, 5 gram kulit kayu manis, 20 gram garam, 20 gram kaldu rasa sapi, dan 30 gram gula aren. Pertama-tama kita mau seduh dulu iga kambingnya. Sebelumnya iga kambing ini sudah aku cuci ya di air mengalir. Kita kasih lengkuas, jahe dan daun jeruk. Ini supaya membantu mengurangi aroma perengus. Seduhnya menggunakan air dingin ya. Sebagian dari kalian mungkin bertanya ya, kenapa menyeduhnya menggunakan air dingin? Jadi kalau kita seduh pakai air dingin kayak gini, dia akan keluar air darahnya tuh secara bertahap, pelan-pelan. Tapi kalau kita cemplungin langsung ke air mendidih, dia langsung kayak mengkerut gitu. Jadi darahnya tuh langsung beku, langsung mateng gitu ya. Nggak sempat keluar, dia langsung ngeset di dalam rongga-rongga tulangnya. Tapi kalau kita seduh dari suhu yang dingin, pelan-pelan dia mulai menghangat sampai dia panas. Semakin banyaklah zat-zat merah yang ini yang akan keluar. Sehingga aroma perengusnya tuh akan hilang gitu ya. Nah, jadi yang benar cara menyeduhnya dimulai menggunakan air dingin sampai hampir mendidih saja. Dan jangan juga ya direbus sampai belebek sampai lama gitu, jangan ya. Cukup sampai dia hampir mendidih aja udah cukup. Sambil menunggu iganya diseduh, kita mau potong-potong lengkuas.
Serai aku potong-potong aja. Ini serainya ukurannya mini ya, kecil-kecil. Kalau ukurannya gede-gede, cukup 2 batang sampai 3 batang aja. Kita pakein jahe juga ya. Jadi kalau masak daging kambing, bumbu itu rada banyak aja. Pakein jahe, serai, lengkuas, pakein kunyit. Nah, kalau kunyit jangan kebanyakan ya. Kalau over kunyitnya nanti masakannya berasa jamu. Ini pun kunyitnya sudah aku banyakin ya dibanding dengan masakan aku pada umumnya. Kemirinya sudah aku sangrai. Ini aku potong-potong aja dulu. Bawang putih dipotong-potong aja. Bawang merah juga. Sebetulnya nggak usah diiris-iris dulu juga nggak apa-apa. Hanya saja supaya lebih mudah aja, lebih praktis, lebih cepat maksudnya. Waktu di blendernya nanti dia akan lebih cepat halus. By the way, pisau aku mantep banget sahabatku. Ini tipenya IL162. Dia nggak ada sambungan di gagangnya, jadi nggak akan ada drama putus gagang oplok-oplok. Dan pisau satu ini dia tajamnya tuh awet banget. Aku jarang banget asap pisau satu ini ya, favorit banget karena sudah terbuat dari bahan stainless steel yang high grade. Sebenarnya masakan gulai biasanya tuh cabenya nggak dihaluskan, biasanya tuh dimakan ditambahkan dengan sambal. Tapi aku pengen yang praktis aja. Cabenya ini aku haluskan. Dan ini aku menggunakan cabai rawit supaya kuah gulainya tuh tetap kuning, enggak yang merah gitu ya kuahnya. Buat kalian yang enggak mau taruh cabai rawit, boleh di skip ya cabai rawitnya. Hanya saja aku ini doyan banget cabai. Apalagi kalau masak daging kambing kayak gini, dipedesin tuh kayaknya mantep banget. Jadi dalam masakan satu ini, pas dia mateng, aku makannya tuh nggak pakai sambal lagi karena sudah ada rasa pedesnya. Kita mau masukkan bumbu-bumbu yang udah dipotong-potong ini ke dalam wadah mangkok. Selanjutnya kita masukkan minyak. Ini sekitar 30 ml. Kita kasih air sekitar 50 ml. Dan ini dia senjata andalan aku. Sudah halus. Praktis banget kan? Jadi kalau kita pakai hand blender kayak gini, cuciannya tuh nggak banyak. Cukup cuci mata pisaunya ini aja. Dan hati-hati ya, ini bukan mainan buat anak-anak. Pastikan simpennya juga di tempat yang baik supaya tidak diganggu anak-anak. Tuh lihat, airnya butek ya. Dan ini akan lebih banyak dia mengeluarkan apa nih, saya lupa zat apalah gitu ya. Jadi ini bukan air kotor juga sebenarnya. Jadi daging itu kalau direbus dengan pelan-pelan dia akan lebih banyak mengeluarkan busa-busa kayak gini dan air coklat kayak gini, sehingga pas nanti mateng ini aroma perengusnya tuh sama sekali nggak ada. Dan ini sudah hampir mendidih, kita bisa lihat di pinggir-pinggir panci. Nah, kita matikan api kompornya. Cukup segini aja ya, dan ini akan kita bilas. Dan aku akan bilas di tempat pembilasan di belakang. A few moments later. Seperti ini penampakan daging kambing yang sudah aku bilas. Tadi di belakang ya aku bilasnya, ini aku bilas sekali lagi aja. Kita sisihkan dulu daging kambingnya. Selanjutnya aku mau menghaluskan kapulaga. Kapulaga putih, kapulaga hijau. Biji palanya aku pakai 3/4 karena ini gede banget. Cabai Bali juga kita haluskan.
By the way, kulitnya ini tidak aku haluskan ya. Aku ambil bagian hitam di dalamnya aja. Jadi yang aromatik, yang wangi itu bijinya ini, bukan kulitnya. Supaya nanti masakan kita itu enggak banyak ranjau. Tapi yang warna hijau, kapulaga hijau, aku haluskan dengan kulit-kulitnya. Karena kulitnya cukup beraroma. Kulitnya kita buang ya. Kas-kas juga aku haluskan. Supaya tidak lupa, jinten bubuk aku taruh aja sekalian. Ketumbar bubuk aku masukin. Lada bubuk juga aku masukin. Kita tumbuk aja sampai benar-benar halus. Sudah halus berkat marpuah. Ini ulekan aku ini namanya marpuah. Ini namanya hotman. Gitu, dulu namanya hotman, tapi katanya tuh jangan disama-samain sama lawyer terkenal itu. Dan kita akan masak menggunakan digital pressure cooker yang terbaru dari Idealife. Ini digital pressure cookernya cakep banget sahabatku, karena mangkoknya ini sudah terbuat dari bahan stainless steel yang SUS 304, tebal banget tuh ya. Jadi dia nggak gampang gosong, nggak gampang penyok tuh, dan sangat aman untuk kesehatan. Kita mau pilih function dulu. Ini aku mau panasin pancinya dulu. Aku pilih chicken and duck. Kita pencet start. Kita memasukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Tuh, langsung berdesis. Langsung aja kita masukkan daun salam dan daun jeruknya. Kita tumis sampai bumbu ini asat. Ini harus diaduk terus ya, supaya tidak gosong di bagian bawah. Karena ini kan belum kita kasih air. Jadi fungsinya sama seperti panci biasa kita panaskan di api. Jadi ini bisa digunakan untuk menumis juga ya. Sepertinya sudah cukup asat bumbunya. Ini sudah cukup harum. Kita masukkan bumbu halus yang sudah ditumbuk. Kita aduk sebentar. Selanjutnya kita mau masukin daging kambing yang sudah kita bilas tadi. Sudah kita seduh. Tuh lihat, dia masih banyak mengeluarkan air ya. Dan airnya berwarna pink-pink gitu. Kalian bisa dengar bunyi suaranya, encis-encis gitu. Jadi artinya ini sangat panas ya di bagian dasar pancinya. Kita masukkan air. Kita aduk rata. Pakaiin garam, kaldu rasa sapi, kulit kayu manisnya hampir lupa. Kita aduk rata lagi. Kita tambah air lagi supaya kuahnya lebih banyak. Warnanya bagus banget dan aromanya harum banget nih sahabatku. Padahal belum mateng ya masakannya. Selanjutnya ini akan kita tutup. Dan kita mau cancel dulu. Kita mau pilih function lagi. Kita akan menggunakan mode braise and soak. Kita akan masak selama 35 menit. A few minutes later. Sudah selesai proses memasaknya. Ini sudah lebih dari 35 menit dan aku mau keluarkan sedikit uapnya. Untuk mengeluarkan uapnya ada dua cara. Kita bisa pencet dari atas tutup. Dan di sini akan keluar uapnya. Atau bisa juga ini yang diangkat. Bisa dilihat ya, uapnya kenceng banget. Dan bisa juga kita tunggu sekitar 20 menit sampai uapnya hilang dengan sendirinya. Maka masakan akan lebih empuk lagi. Tapi karena ini sudah cukup empuk, aku rasa, dan aku akan keluarkan saja uapnya. Hati-hati banget ya, uapnya ini sangat panas. Jangan taruh tangan di situ ya. Nanti bakal ikut mateng tangannya.
Uapnya sudah habis dan ini sudah aman untuk dibuka. Kita putar aja seperti ini, maka tombol ini akan nongol. Dan ini sudah aman untuk dibuka. Kita buka. Wow, harum sekali. Warna kuahnya cakep banget. Tuh ya. Selanjutnya kita masukkan gula aren ke dalamnya. Dan kita aduk-aduk aja sampai gula arennya larut. Dan ini sudah siap untuk disajikan. Kita mau angkat dan kita mau sajikan. Walaupun ini tidak menggunakan santan, tapi kuahnya tuh rich ya, nggak yang kayak sop gitu. Dia tetap kayak yang kental kuahnya gitu. Jadi buat kalian yang nggak mau makan santan, ini recommended banget ya. Kita taburkan dengan sedikit bawang goreng supaya lebih harum. Sekarang kita mau mencobanya. Kita mau potong dulu. Tuh, sudah empuk sekali sahabatku. Langsung memisahkan diri dari tulangnya. Jadi ciri-ciri yang udah empuk banget tuh kayak gini ya, tulangnya mudah lepas. Kita mau coba. Jadi ini kuahnya walaupun nggak menggunakan santan, tapi dia cukup enak gitu ya. Jadi gimana ya ceritanya ya, gulai nggak pakai santan. Kuahnya juga nggak yang kayak sop gitu. Karena bumbunya yang banyak mungkin ya. Ini enak banget, nggak bau perengus. Hao Che Sen Jing Ping.